sudah mengajak keluarga ngaji secara maksimal, tetapi keluarganya belum mau kecuali putrinya satu tadi yang bernama Clara. Apakah kemudian ibu harus berhenti mengajak? Ingat ibu, tadi kita sudah sampaikan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kewajiban kita hanya memberi peringatan, mengajak, utamanya diri kita sendiri dan keluarga kita. Apakah boleh kemudian kita merasa lelah mengajak keluarga dalam kebaikan, ketika ditolak kita kemudian berputus asa karena merasa lelah? Tidak boleh, karena kewajibanmu itu hanya mudzakir, memberi peringatan. Jangan pernah merasa letih, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan ketika menjalankan kewajibanmu sebagai seorang muslim. Salah satu kewajiban seorang muslim itu menjadi muslih. Muslih itu orang yang suka melakukan kebaikan, salah satunya dengan mengajak diri sendiri dan keluarganya serta lingkungannya, orang lain, menuju kebaikan yang Allah ridhoi dan Rasulullah contohkan. Jangan merasa letih, karena sekali kita merasa letih, sekali kita merasa lelah, setan masuk, hilang keikhlasan, kemudian yang terjadi ada perasaan futur, ada perasaan bosan. Kalau sudah begitu, kita akan berhenti dari menunaikan kewajiban. Lebih-lebih ini keluarga tercinta. Sampai kapan? Sampai detik-detik akhir, sampai keluarga kita dipanggil oleh Allah, atau sampai kita yang dipanggil oleh Allah. Sebagaimana dulu Nabi Nuh menyeru, mengajak putranya sampai detik-detik akhir, last minute, sampai detik-detik akhir, sampai akhir dakikoh itu, sampai menit yang terakhir, dengan memanggil putra tercintanya. Panggilan sayang masih dilontarkan oleh Nabi Nuh kepada putranya. Ya bunayya, ya bunayya. Beda ini kalau sudah ya bunayya, itu wahai ananda sayang. Padahal Nabi Nuh tahu persis anaknya ini durhaka kepada Allah. Tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, tidak hanya setahun, 2 tahun, seruan dari seorang Rasul yang bernama Nuh alaihi salam kepada anak kandungnya sendiri, kepada istrinya, tidak digubris. Tapi apa Nabi Nuh kemudian futur, kemudian bosan, kemudian merasa letih, kemudian merasa lelah, sehingga tidak menyeru keluarganya lagi? Oh, ternyata tidak. Sampai terakhir, detik-detik akhir, menit-menit akhir, beliau masih memanggil putranya dengan penuh kesayangan. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai ananda tercinta, wahai anakku sayang, naiklah bersama kami. Ternyata mata hati anaknya yang memang sudah lebih keras dari batu dan betul-betul sudah tertutup, tidak lagi bisa melihat kebenaran dengan gamblang, karena mata hatinya mengalami kebutaan yang amat sangat pekat, sehingga tidak bisa melihat lagi. Meski hanya secercah cahaya kebenaran tidak bisa dia lihat lagi, dia tetap menyombongkan, menolak ajakan ayahnya, padahal bapaknya ini seorang Rasul.
Lah ajakan seorang rasul saja ditolak oleh anaknya, apalagi ajakan kita orang tua. Kita bukan nabi, bukan rasul. Amal soleh masih berantakan, dosa masih banyak, hisab masih menegangkan. Ajakan seorang rasul saja ditolak oleh anaknya. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi Nuh pada generasi berikutnya, dan juga yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, beliau dicaci, dibenci, dimaki, berulang kali dicari, berulang kali dimusuhi, dikhianati, hendak dibunuh, bahkan banyak musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW, banyaknya darah yang menetes, air mata, keringat beliau yang menetes, tidak menyebabkan beliau bosan menyeru, memberi peringatan, tidak menyebabkan beliau futur kemudian berhenti. Terus istiqomah, ikhlas dalam kesungguhan, ikhlas dalam kesabaran, ikhlas dalam istiqomah sampai kita tinggalkan dunia ini atau keluarga kita yang terlebih dahulu dipanggil pulang oleh Allah. Jangan berhenti, tetap ku anfusakum wa ahlikum naro, terus dilakukan, bukan hanya ajakan melalui lisan, tetapi juga harus diberi contoh. Jangan hanya pandai mengajak, tapi juga harus melakukan dari ajakan tersebut. Sesudah itu doakan dengan penuh istiqomah. Perkara nanti kemudian hidayah bisa masuk, itu urusan Allah. Jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa letih. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Di balik letih kita untuk berdakwah kebenaran, mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, di balik letih, di balik lelah kita insya Allah, dan itu pasti menjadi lillah. Itu yang pertama.